Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan ke depan kita akan berbicara terkait tentang Ramadan. Materi yang saya ambil adalah materi yang telah disampaikan oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala dalam risalah singkat tulisan beliau yang berjudul Maqalat Ramadaniyah, kumpulan pelajaran terkait tentang bulan Ramadan. Pada kesempatan pertama ini saya akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Yang pertama yaitu istiqbal syahri Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Beliau mengatakan bahwa inna min ni'amillahil azimah ala ibadihi an ja'ala lahum mawasim muta'addidah lil ibadat. Di antara bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berbagai macam musim, berbagai macam waktu untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu mereka bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Di waktu itu dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Di waktu itu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada mereka dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di waktu-waktu tersebut. Nah, di antara waktu atau di antara musim yang terbaik untuk kita beribadah kepada Allah, musim terbaik keberkahan Allah turun dan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan adalah Syahrul Ramadanil Mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelas dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang Ramadan, maka bukan suatu hal yang tersembunyi bagi kita semua tentang keistimewaan-keistimewaannya. Syahrul Ramadan, syahrul barakat wal khairat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Syahrus siyami wal qiyam. Bulan yang di dalamnya ada ibadah puasa. Bulan yang di dalamnya ada ibadah sholat malam. Syahrul rahmati wal maghfirah. Bulan yang di dalamnya penuh kasih sayang. Bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang keistimewaan Ramadan, kita semua insya Allah telah mengetahui tentang keistimewaan Ramadan. Tapi ada satu hal yang penting yang ingin disampaikan pada kesempatan ini, yang juga telah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bimaqdami hadzal syahril azim. Di antara kebiasaan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau senantiasa memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira ketika Ramadan itu akan datang kepada mereka?
Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, la a'lamu syai'an mu'inan listiqbali Ramadan siwa an yastaqbilahu al-muslimu bil farah was surur wal iqtibat wa syukrillahi jalla wa ala an balaghahu Ramadan. Kata Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan bahwa saya tidak tahu sesuatu yang paling membantu seseorang untuk bertemu dengan Ramadan selain seorang muslim bertemu dengan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, intinya apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz adalah ketika seorang muslim itu menyambut kedatangan Ramadan dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka poin ini menjadi faktor terpenting dia bisa memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali Ramadan itu akan datang kepada beliau dan sahabat-sahabatnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak atau memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya untuk bisa memaksimalkan Ramadan dengan baik. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala menyebutkan beberapa hadis terkait keutamaan Ramadan. Saya akan sampaikan satu saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, "Lamma hadara Ramadhanu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Ramadan itu datang, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan di dalam Ramadan berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Dan dibelenggu syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man haruma khairaha faqad hurim. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia adalah orang yang sangat terhalang dari berbagai macam kebaikan. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan waktunya, keberkahan amal yang dikerjakan di dalamnya, kemudian keberkahan balasan yang Allah siapkan, kemudian keberkahan Lailatul Qadar, dan berbagai macam keberkahan-keberkahan yang Allah siapkan. Sungguh banyak sekali keutamaan Ramadan. Maka kata Syekh Abdul Razak di sini, beliau mengatakan, sungguh dengan keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada bulan Ramadan sebagai motivasi untuk kaum muslimin. Kemudian ketika itu setiap muslim tidak bisa mengambil kesempatan ini dengan baik, maka ini termasuk bentuk kerugian yang sangat besar. Dan ini bentuk kerugian yang sangat nyata ketika kesempatan itu dibuka lebar di hadapannya, namun ternyata dia tidak bisa menggunakannya dengan baik. Dia ketemu Ramadan, tapi pahalanya nggak dihapuskan oleh Allah. Dia ketemu Ramadan, tapi kebaikannya tidak bertambah di sisi Allah. Dia ketemu Ramadan, tapi ternyata dosa-dosanya masih utuh, dan bahkan mungkin na'udzubillahi min dzalik, dosa-dosanya makin bertambah karena dia tidak melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, raghima anfu rajulin, celaka seorang laki-laki. Kenapa celaka? Dakhala alaihi Ramadan thumman salakh qabla an yughfar lahu. Celaka bagi seorang laki-laki. Dia ketemu Ramadan,
Ramadan mendatangi dirinya, tapi ternyata dosa-dosanya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, Ramadan penuh keberkahan, Ramadan bulan yang baik, Ramadan bulan untuk kita memaksimalkan ibadah di sana. Maka maksimalkan dengan baik, hadapilah atau sambutlah Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk melaksanakan dan memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Dahulu ulama salaf, mereka sangat semangat sekali ketika mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua, memberikan taufik kepada kita semua, karena sejatinya kita nggak bisa beribadah kecuali diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.